Usai melaporkan Dinar Kendi yang merupakan selingkuhan sekaligus istri siri dari suaminya Apek, Ayu Soraya kembali mendatangi Polda Jambi untuk dimintai keterangan terkait laporannya dalam kasus KDRT dan perzinahan. Tak hanya dimintai keterangan, Ayu juga memberikan kembali beberapa alat bukti tambahan. Hari ini klien kami telah memenuhi panggilan dari Polda terkait laporan dari klien kami. Selanjutnya kami serahkan kepada pihak di Polda untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kurang lebih kita 3 jam ada. Kalau untuk Mbak Ayu sendiri ada berapa pertanyaan? Mbak Ayu kurang lebih 20 lebih pertanyaannya. Seputar apa ya? Seputar terkait permasalahan yang kita laporkan. Untuk saat ini kita ada 3 saksi. Dari pihak lapor. Jujur gue tuh sebenarnya udah masuk ke kategori, menurut aku sih aku tuh udah rugi, tahu gak sih, kayak rugi banyak dari kasus ini. Karena kan kasusnya itu aku dilaporin, terus kan image brandnya aja pelakor ya, itu tuh kalau di masyarakat Indonesia kan gak diterima sama sekali gitu kan. Nah jadwal show aku aja berkurang parah. Jadi kan kalau sekarang aku lagi show-nya itu kayak menjalani yang sudah di booking 2-3 bulan yang lalu. Tapi kayak sekarang juga November, Desember nggak seperti biasanya. Harusnya itu biasanya aku seminggu 4 kali ya full. Cuman sekarang ya udah nggak apa-apa sih. Maksud aku tuh aku juga nggak akan minta ganti rugi ke siapapun. Ya mungkin aku disuruh istirahat dulu lah. Hanya Ayu, ada 3 saksi yang juga dimintai keterangannya oleh pihak penyidik. Dari kasus ini, Ayu juga kerap mendapat ancaman dari suaminya. Ayu sepertinya sudah jengah dengan sikap Apek yang seolah lari dari tanggung jawab. Ancaman Apek itu sepertinya tak lantas membuat Ayu mengendurkan langkahnya untuk melaporkan Apek ke polisi. Kalau ancamannya lebih bikin saya down itu lebih ke anak-anak. Karena dia bilang kemungkinan saya tidak bisa mendapatkan anak-anak. Padahal di sini saya benar-benar korban dari perselingkuhan mereka. Harapannya minta proses hukumnya berjalan dengan lancar, mohon keadilannya, transparan, keadilan lah minimal. Aku tuh sakit hatinya itu ya banyak dikata-katain. Jadi kayaknya seakan-akan kerja keras aku selama ini tuh nggak dihargain. Jadi kayak, oh lu tuh selama ini lu tuh ani-ani gitu, ngerti gak sih, kayak lu selama itu ternyata simpenan, padahal kan hubungannya aja belum lama kayak gitu. Dan aku tuh aku nggak mau klarifikasi, aku nunggu dari pihak cowoknya aja biar yang klarifikasi, jangan dari mulut aku. Karena kalau aku tuh percuma mau ngomong apapun udah nggak akan didengar. Jadi aku tuh kayak percuma, kayak semua orang ngajak talk show, semua orang ngajak podcast, apapun yang aku omongin nggak akan menjadi pembelaan buat aku gitu loh. Jadi aku capek, percuma aku mau ngomong apapun. Mungkin nanti minggu depan dari pihak cowoknya mau ada klarifikasi, karena aku memang minta pertanggungjawaban. Bukan pertanggungjawaban aku minta dinikahin, bukan kan kayak yang lain. Pertanggungjawaban apa Dinar minta dinikahin? Bukan bro, maksudnya tuh diceritain dari awal kejadian sampai akhir. Jadi jangan simpang siur, seakan-akan di sini tuh 100% yang salah aku, seakan-akan 100% aku yang ngejar-ngejar. Kayak gitu kan harus dilihat kejadiannya. Jauh sebelumnya, Ayu juga mengungkap jika dirinya kerap diperlakukan kasar oleh sang suami. Namun ironisnya, Ayu justru yang sempat dilaporkan Apek soal dugaan kekerasan. Mbak, sebelum Mbak melapor, Mbak sudah pernah dilaporkan oleh suami sendiri ya? Pernah. Dalam kasus apa kan laporannya, Mbak? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual dilaporkan suami? Iya. Di tempat terpisah, nasib kurang menyenangkan datang dari Amar Zoni. Niat hati ingin mencecap manisnya kebahagiaan usai bebas dari penjara karena tersandung kasus narkoba. Justru Amar dikabarkan hingga saat ini masih belum juga tinggal satu atap dengan Iris Bella dan anak-anaknya. Amar berdalih jika hal itu ia lakukan lantaran harus fokus untuk merawat ayahnya Suhendri Zoni Al-Rufi yang sedang sakit. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang terbaring lemah. Kalau Amar pengen fokus sama ayahnya. Kedua, ya Ibel juga pengen lihat perubahannya Amar, mungkin sesuai dengan janjinya Amar.
Jadi mungkin nanti kalau memang Ibel melihat bahwasanya Amar berubah, Amar menjadi lebih baik, dan Amar bisa buktikan itu semua ke keluarga, ke Ibel terutama, insya Allah Ibel pasti terimalah. Banyak yang menduga jika kehadiran Amar masih belum bisa diterima oleh Iris, apalagi kesalahan itu terbilang cukup fatal di mata Iris. Keyakinan itu semakin bulat ketika Amar dan Iris menghadiri acara pengajian di kediaman Pipik Dian Irawati pada 15 Oktober lalu. Video berdurasi singkat itu memperlihatkan momen ketika Amar masuk ke dalam rumah Umi Pipik dan Iris berada di posisi tak jauh dari pintu masuk. Sayangnya di momen tersebut, Iris diduga membuang muka ketika Amar masuk. Perbaikilah, mengembalikan diri gua lah ibaratnya gitu loh. Fokus sama diri gua dulu lah gitu loh. Fokus sama diri gua, memperbaiki diri gua, memperbaiki hubungan gua sama keluarga dan sama istri, anak-anak. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macam, ya tentu saya harus berusaha lebih untuk meyakinkan mereka semua dengan tindakan saya. Baik Amar dan Iris seperti menjaga jarak. Lantas benarkah meski gonjang-ganjing keretakan bahtera itu selalu mencuat, namun Amar membantah kabar kurang baik tersebut. Saat menjadi bintang tamu di siniar Deddy Corbuzier, Amar masih berusaha untuk mengembalikan kepercayaan Iris dan mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Tentu saja, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa membuat Iris bisa membuka hatinya untuk Amar. Lu sudah sempat ngomong sama Iris? Sudah sih, cuma memang butuh waktu. Ya gue harus berjuang lah. Saat ini, ya gue sedang memantaskan diri untuk bisa meyakinkan Iris. Ya kalau gue emang benar-benar udah berubah untuk bisa bersanding lagi sama Iris. Loh, sorry bro, artinya pada saat lu ketangkap dan sebagainya udah mulai tuh, maksudnya Irisnya marah dan sebagainya udah mulai. Iya pasti kecewa banget kan. Dan karena gue tahu gue nggak mau melibatkan Iris. Oke. Posisinya kan ini pure kebodohan gue. Jadi memang ini pure karena memang saya sudah mengakui ini kesalahan saya kemarin. Saya juga mengakui saya siap juga menerima hukuman saya. Dan saya tidak mau melibatkan Iris. Itu maka saya minta juga sama Iris untuk tidak datang. Bukan karena Iris yang nggak mau datang. Bahkan kami sempat ya, Iris malas juga sempat mempertanyakan kenapa gitu loh. Karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku yang minta. Beban kesalahan itu tentu saja ditanggung oleh Amar sendiri. Ia tak ingin jika Iris terseret dalam masalah ini. Bisa dipastikan jika Iris hanya satu kali menjenguk Amar ketika baru pertama kali dicokok polisi. Dan selanjutnya Amar tak pernah membolehkan Iris untuk menjenguk dan hadir di pengadilan. Namun sayangnya semua yang dilakukan Amar untuk Iris sia-sia. Kini ia harus berjuang mengembalikan kepercayaan Iris yang kadung sakit hati karena ulahnya sendiri. Mirisnya Amar rela bekerja apapun hingga menjadi ojek online demi mencukupi kebutuhan keluarga. Lantaran untuk kembali ke dunia hiburan tanah air, Amar masih takut. Saat ini you can do more than Grab kan dengan nama lu dan sebagainya. Iya, maksudnya ibaratnya kalau harus gitu loh. Maksudnya kalau memang harus, karena gue nggak mau juga menjadi ngeri aja kalau gue harus syuting lagi, misalkan syuting dalam tanda kutip akan ketemu dengan lingkungan kayak begitu, itu sangat ngeri aja gitu di diri gue sendiri. Gue masih bertanggung jawab sampai di angka bulan ke-3 dari tabungan gue. Dan setelah itu udah
gue mulai lagi dari nol sekarang. Oh iya, maksudnya tabungan juga habis dong pasti dong. Habis. Pakai terus kan. Habis 7 bulan nggak ngapa-ngapain Om. Iya. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu. Ya, semua manusia itu hanya bisa berusaha. Dan insya Allah untuk saat ini dan kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Lantas benarkah Iris telah melayangkan gugatan cerai kepada Amar meski sebelumnya pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum menerima berkas gugatan Iris maupun Amar? Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya dan juga mencintai mereka, yaitu Airumi dan Amala. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Ya. Dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka.